Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Murniati, NIM T2018-4115. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang fisika. Untuk materi yang pertama adalah tentang konsep cahaya, ciri-ciri dan sifatnya. Beberapa pengertian cahaya menurut para ahli. Yang pertama menurut Newton yang berpendapat bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil yang bergerak lurus ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Teori dari Newton ini dikenal dengan teori partikel cahaya. Sedangkan teori yang kedua itu menurut Christian yang berpendapat bahwa cahaya bukan partikel, tetapi sebuah gelombang seperti bunyi, akan tetapi berbeda dalam besaran frekuensi dan panjang gelombangnya. Teori dari Christian ini disebut dengan teori cahaya gelombang. Cahaya merupakan energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat merambat di ruang hampa atau tanpa memerlukan medium, yaitu seperti di udara. Sedangkan sumber cahaya sendiri, cahaya itu bersumber dari benda-benda seperti benda yang dapat memantulkan cahayanya sendiri, yaitu matahari, dan beberapa benda gelap yang tidak dapat memantulkan cahayanya sendiri seperti cermin, lampu, dan lilin. Untuk ciri-ciri cahaya ini, yang pertama, cahaya merambat lurus melalui media yang homogen atau seragam, misalnya seperti udara. Yang kedua, jika jatuh pada bidang batas antara dua medium, misalnya antara udara dan air, cahaya bisa mengalami yang namanya pemantulan atau pembiasan. Yang ketiga, jika cahaya melewati celah sempit, maka cahaya dapat mengalami lenturan atau difraksi. Yang keempat, cahaya itu dapat mengalami yang namanya interferensi. Interferensi itu adalah penggabungan dua gelombang cahaya atau lebih akibat adanya suatu celah ganda yang membuat gelombang-gelombang itu bertabrakan. Terus yang ke 5, cahaya itu mengalami polarisasi, yaitu peristiwa perubahan arah getaran gelombang cahaya yang acak terjadi satu arah getaran. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki sifat yang pertama, cahaya itu merambat lurus menurut garis lurus jika melalui medium yang sama kerapatan optiknya. Terus yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulan cahaya di sini itu terdapat dua macam, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Untuk pemantulan baur di sini, pemantulan cahaya oleh permukaan yang tidak rata, sedangkan pemantulan teratur itu adalah pemantulan oleh permukaan yang bidang pantulnya adalah rata. Untuk sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan atau cahaya itu dapat dibelokkan. Dan yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Materi yang selanjutnya tentang penggabungan dan pemisahan warna cahaya dengan melalui prisma. Newton ini berpendapat bahwa cahaya itu memiliki banyak sekali warna, sehingga Newton ini melakukan eksperimen dengan menggunakan prisma. Sebuah prisma dapat memisahkan cahaya putih menjadi beberapa warna cahaya. Hal ini terjadi ketika indeks bias materi tergantung pada panjang gelombang cahaya. Cahaya putih merupakan campuran dari beberapa panjang gelombang yang tampak dan ketika jatuh pada prisma. Penguraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfiatun Mauliyah, NIM T2018-4196. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, yakni mengenai ciri-ciri, sifat dan karakteristik lensa cekung dan lensa cembung. Ciri-ciri lensa cekung di sini yaitu mempunyai ciri-ciri tebal di bagian tepi dan tipis di bagian tengah.
Selanjutnya sifat-sifat yang selanjutnya yakni sifat lensa cekung, yaitu memiliki sifat menyebarkan cahaya. Kenapa begitu? Karena sinar yang datang itu sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan menyebar seakan-akan berasal dari satu titik. Karakteristik lensa cekung ini bersifat menyebarkan cahaya, fokusnya bernilai negatif, dan sifat bayangan pada lensa cekung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri lensa cembung, yaitu lensa cembung ini bagian tepinya itu tipis dan sedangkan bagian tengahnya itu tebal. Lalu sifat lensa cembung ini, bila 3 berkas sinar sejajar yang keluar dari kotak cahaya, dikarenakan pada lensa cembung berkas sinar-sinar tersebut dibiaskan oleh lensa dan berpotongan pada sebuah titik, dan titik tersebut itu dinamakan titik fokus atau titik api yang diberi tanda F. Selanjutnya karakteristik lensa cembung, bersifat mengumpulkan cahaya, fokusnya itu memiliki nilai positif dan sifat bayangannya itu adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya perbedaan lensa dan cermin. Cermin di sini adalah sebuah alat yang sesuai dengan aturan dasar-dasar refleksi, sedangkan berbeda dengan lensa umumnya, produk yang kebetulan menjadi tergantung pada prinsip dasar yang terkait dengan refraksi. Kedua produk ini sangat penting dalam area misalnya optik, astronomi, fotografi, digital, serta bidang lainnya. Yang kedua, lensa ini biasanya digunakan sebening kristal bersama dengan beberapa berbentuk bola melengkung yang umumnya terbuat dari kaca atau bahkan dari plastik yang memanfaatkan refraksi untuk membuat gambar yang berhubungan dengan suatu objek. Perbedaan lensa dan cermin sendiri itu, prinsip kerja cermin didasarkan pada prinsip refleksi, sedangkan lensa didasarkan pada konsep pembiasan. Yang kedua, C itu konsep pemantulan dan pembiasan pada cermin dan lensa. Pemantulan cahaya pada cermin itu ada 2 jenis, yaitu karakteristik pemantulan oleh masing-masing cermin ini berbeda-beda, sehingga pembentukan cahayanya pun berbeda-beda pula, yaitu ada 2 jenis bayangan yang dibentuk dari pemantulan, yaitu bayangan nyata dan bayangan maya. Yang selanjutnya pembiasan pada lensa. Pembiasan di sini itu kan oleh cermin, sedangkan di sisi lain bertentangan dengan cermin. Cahaya itu masuk ke lensa dan dibiaskan oleh lensa. Yang ketiga, lensa memiliki 2 titik fokus di setiap sisi lensa. Itu, tetapi tidak demikian halnya di cermin. Yang keempat, sebuah cermin cekung dapat mengumpulkan cahaya menuju titik fokus yang berkenan dengan lensa konvergen, dan digunakan dapat mengumpulkan sinar. Yang pembiasan di sini biasanya terjadi pada beberapa benda bening seperti air, kaca, lensa, prisma, dan sejenisnya. Pembiasan pada lensa ini terjadi biasanya pada lensa cembung maupun lensa cekung. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa lensa cembung itu lensa yang bagian tengahnya lebih tebal dibanding tepinya, sedangkan lensa cekung yaitu lensa yang bagian tengahnya lebih tipis dibanding dengan tepinya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Khofifah, NIM T 2018-4088. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam alat optik, pengertian beserta karakteristiknya. Yang pertama adalah mikroskop. Mikroskop adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengamati bakteri yang sangat kecil. Nah, mikroskop ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki dua lensa cembung, yaitu yang pertama adalah lensa okuler yang terletak di dekat mata, dan kemudian lensa objektif yang diletakkan di dekat benda yang akan diamati. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah menggunakan lensa yang diatur sedemikian rupa. Kemudian mikroskop ini dapat mengamati benda atau objek dengan ukuran 0,25 mikrometer sehingga memungkinkan untuk mengamati mitokondria maupun klorofil. Kemudian manfaat mikroskop. Manfaat utamanya yaitu untuk melihat benda-benda dengan ukuran kecil yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Kemudian manfaat lain adalah membantu mata untuk melihat benda yang sangat kecil agar terlihat lebih jelas, karena fungsi mikroskop ini adalah melihat benda yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang tanpa menggunakan bantuan apapun. Kemudian benda yang kedua adalah lup. Lup adalah sebuah benda yang tersusun dari lensa cembung yang berfungsi untuk melihat benda kecil agar terlihat lebih besar. Nah, apa bedanya lup dengan mikroskop? Kalau mikroskop itu digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil, contohnya seperti bakteri. Kalau lup itu digunakan melihat benda yang sedikit lebih besar dari bakteri, misalkan hewan yang berukuran sangat kecil. Nah, karakteristik lup ini adalah memiliki nilai positif pada titik fokus, kemudian konvergen atau pengumpul cahaya, kemudian benda menjadikan sifat bayangan. Kemudian manfaat lup adalah berfungsi untuk mengamati benda-benda kecil sehingga tampak menjadi besar dan lebih jelas. Kemudian yang ketiga adalah kamera foto. Kamera foto adalah alat yang digunakan untuk memotret. Kamera ini tersusun dari lensa cembung. Di antara dari susunan lensa tersebut terdapat diafragma. Diafragma berupa lubang yang dapat diatur lebar kecilnya sehingga cahaya yang diteruskan itu juga bisa diatur. Nah, karakteristik kamera foto ini memiliki lensa yang berbentuk cembung, kemudian memerlukan cahaya untuk menggunakannya, kemudian memiliki titik fokus yang berada di tempat lensa, kemudian sifat bayangan yang dimiliki adalah terbalik, nyata, diperkecil, dan benda yang jauh. Nah, fungsi dari kamera sendiri ini adalah untuk mengabadikan momen yang sudah berlalu agar bisa dilihat untuk lain hari. Kemudian yang keempat adalah periskop, adalah sejenis teropong yang dapat dipasang pada kapal selam. Nah, periskop ini menerapkan sifat cahaya yang berupa pemantulan cahaya dari atas permukaan laut yang ditangkap oleh suatu cermin kemudian dipantulkan menuju mata pengamat di dalam kapal selam. Jadi setiap kapal selam itu harus mempunyai periskop untuk melihat keadaan di sekitar di sekitar kapal ya. Kemudian prinsip kerja periskop ini, cahaya akan masuk secara horizontal kemudian turun dan mengarah ke mata pengamat secara horizontal juga. Bagian periskop yang berada di atas permukaan air haruslah tidak menarik perhatian atau mencolok. Oleh karena itu, pipa periskop dibuat dengan bentuk panjang dan menyempit serta kecil. Jadi periskop ini tuh untuk mengamati bagian dari atas permukaan laut dan sekitar laut. Kemudian teropong. Teropong adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda yang letaknya sangat jauh, contohnya bintang, planet, dan bulan. Teropong ini terdiri dari lensa cembung dan okuler seperti mikroskop.
Kemudian karakteristik mikroskop adalah terdiri dari 3 lensa, yaitu lensa objektif, cembung, dan lensa okuler. Kemudian memiliki sifat bayangan yang nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian memiliki sifat bayangannya maya, tegak, dan diperbesar. Manfaat teropong sendiri adalah untuk melihat atau mengamati benda-benda yang jaraknya jauh sehingga terlihat lebih dekat. Biasanya digunakan untuk ketika bulan Ramadan digunakan untuk melihat hilal. Kemudian yang terakhir adalah mata. Mata adalah bagian yang sangat penting karena merupakan salah satu dari panca indera manusia. Tanpa mata, manusia itu tidak akan bisa melihat. Mata ini dapat berfungsi dengan baik apabila terdapat cahaya. Dengan adanya cahaya maka mata akan dapat melihat dengan jelas. Bila di dalam kegelapan, maka mata tidak akan bisa melihat sesuatu dengan jelas. Cara kerja mata yaitu memantulkan objek dan mengirim garis lurus menuju arah mata. Kemudian cahaya melalui kornea menuju pupil dan diluruskan ke lensa mata. Kemudian kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Kemudian fotoreseptors pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Kemudian gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. Kemudian otak memproses sinyal-sinyal menjadi sebuah bayangan. Kemudian ayat-ayat yang menjelaskan tentang cahaya dan alat optik, yaitu yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 12. Kemudian surat yang menunjukkan yang menjelaskan tentang cahaya dan alat optik yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 12 yang artinya, dan apakah orang-orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikannya terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap orang-orang yang mereka kerjakan. Kemudian untuk surat yang selanjutnya adalah surat Az-Zumar ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wa syuhada'i wa qadiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Yang artinya, dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan berikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan antara mereka dengan adil, sehingga mereka tidak dirugikan. Nah, maksud dari beberapa ayat tersebut adalah agar kita ini Tuhan menciptakan ciptaannya ini untuk saling berhubungan. Mata tidak akan bisa bekerja atau tidak akan bisa melihat dengan baik tanpa adanya cahaya. Nah, dengan adanya cahaya, mata juga bisa melihat dengan jelas, dan ketika kita bisa melihat dengan jelas, maka kita juga bisa melihat apa saja ciptaan Tuhan, apa saja ciptaan Allah, sehingga kita juga bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bidaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.